Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada siang hari ini di tanggal 29 Zulqa'dah tahun 1445 Hijrah, bertepatan dengan hari Kamis ya, di tanggal 7 hari ini ya, 7 Juni tahun 2024 Masehi. Artinya kita sudah benar-benar di penghujung bulan Zulqa'dah, yang tinggal 1 hari lagi, besok maka akan berakhirlah bulan Zulqa'dah. Akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana pada video sebelumnya telah kami tayangkan dan kami jelaskan sedikit ada keutamaan beramal di awal 9 hari Zulhijjah, di bulan Zulhijjah yang awal itu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tanggal 10 nanti puncaknya dari Idul Adha, pemotongan kurban bagi yang mampu, seperti itu. Teman-teman, saudaraku kalian dimanapun berada yang beriman, izinkanlah pada kesempatan di siang hari ini saya coba menampilkan perdana, itu kitab yang dikarang yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu tentang adab bagaimana mengandung ataupun membawa Al-Quran itu sendiri. Ini juga adab bisa diterapkan dan sangat bagus sekali kitab ini bagi para penghafal Quran, bagi para pembelajar Quran, bagaimana adab terhadap Quran, bagaimana nanti cara membawa Al-Quran ketika telah menghafalnya dan telah memahami isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Kalau kita merujuk kepada kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi ini, kitab ini setidaknya terbagi menjadi 9 bagian ya. Ini sebagai pembukaan awal, yaitu bagian pertama itu keutamaan. Kitab ini terdiri dari bagian pertama, itu menjelaskan tentang keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Yang kedua, kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, menghormati dan memuliakan golongan Al-Quran. Yang keempat, panduan mengajar dan belajar Al-Quran. Bagian yang kelima, panduan menghafal Al-Quran. Bagian yang keenam, adab dan etika membaca Al-Quran. Bagian yang ketujuh, adab berinteraksi dengan Al-Quran. Bagian kedelapan, ayat dan surah yang diutamakan membacanya pada waktu tertentu. Bagian akhir atau bagian yang kesembilan adalah riwayat penulisan mushaf Al-Quran. Seperti itu. Jadi kita akan masuki bagian yang pertama, bagaimana yang teman-teman lihat di layar kaca atau layar HP masing-masing. Di sini disebutkan, yaitu bab yang awal ya, atau bab yang pertama, itu keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran, seperti itu. Jadi keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran itu sendiri, seperti itu. Kalau kita terjemahkan di sini ada tilawatul Quran dan wahamalat suatinya berasal dari kata hamil ya. Hamil itu berarti mengandung. Jadi mengandung yang dimaksud adalah menghafalnya. Jadi ketika telah hafal, telah Al-Quran ada dalam jiwa kita, bagaimana cara kita nanti akan berinteraksi dan beretika terhadap Al-Quran itu sendiri setelah kita menghafalnya. Dan lebih-lebih lagi ketika kita baru ingin memulai menghafal Al-Quran itu sendiri, kita setidaknya mengerti keutamaan membacanya dan mengkaji Al-Quran itu apa, agar timbul rasa semangat dalam diri kita, semangat yang harus dibangkitkan kembali untuk lebih cinta kepada Al-Quran. Jika belum sampai kepada menghafalnya, setidaknya kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran, terutama nanti di 9 hari awal di bulan Zulhijjah, karena amalan di bulan Zulhijjah di awal-awal itu, ketika seseorang beramal salih disertai keimanan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka langsung mendapatkan cinta Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kepada bagian yang pertama. Di sini disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu azza wa jalla, maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Fatir ya. Surah Fatir itu surah yang ke-35 ya, di ayat yang ke-29 sampai ayat 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Seperti itu. Liwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadli innahu ghafurun syakur. Yaitu terjemahnya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, dari sini ya, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah SWT dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, dan dengan diam-diam dan dengan terang-terangan mereka menginfakkan harta tersebut, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Tijaratan lan tabur. Jadi mengharapkan perdagangan tidak akan pernah mengalami kerugian.
agar Allah liyafiyahum ujurahum, agar Allah menambah kepada mereka pahala serta menambah kepada mereka anugerahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Telah disebutkan oleh penulis sepenggalan kitab ini yaitu Imam Nawawi, wa rawaina ani Utsman ibni Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yang matan hadisnya disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yaitu rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, yang disebutkan di sini adalah Imam Al-Bukhari, seperti itu. Disebutkan sini Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Jadi dalam kitab sahihnya seperti itu. Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya sama, yaitu artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Selanjutnya riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kembali kita bergeser sedikit. Sebentar. Sini disebutkan dari Sayyidah Aisyah bahwasanya keutamaan orang yang menjaga Al-Qur'an tadi, ya, atau membacanya ataupun yang lebih dari itu sampai kepada menghafalnya, sampai kepada pemahaman tafsir misalnya dan diamalkan tuh. Kita akan dengarkan redaksi hadis yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, bahwasanya Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'asy-syafarah al-kiramil barara, wallazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'fa'u fihi wa huwa 'alaihi sikkun lahu ajran. Riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya, orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia mahir melakukannya kelak mendapat tempat di surga bersama dengan rasul-rasul dan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an tetapi dia tidak mahir membacanya, tertegun-tegun ataupun terbata-bata dan nampak agak berat lidahnya ketika melafazkan Al-Qur'an tersebut, tidak lancar, bisa dikatakan dia akan mendapat 2 pahala. Disebutkan di sini tadi ya. Disebutkan mendapatkan 2 pahala seperti itu, lahu ajroni, disebutkan akan mendapatkan 2 pahala seperti itu. Hadis ini kan Imam Muslim juga ya, dalam Sahih Muslim diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya seperti itu. Selanjutnya keutamaan yang selanjutnya yaitu dari An Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abi Musa Al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minil ladzina yaqra'una al-Qur'ana masalul utrujah, seperti itu. Jadi perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujah yang buahnya harum dan rasanya enak. Selanjutnya perumpamaan orang yang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti buah kurma yang tidak berbau sedangkan rasanya enak dan manis. Kemudian perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah raihana yang baunya harum sedangkan rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti hanzalah. Ya, buah hanzalah itu buah apa? Yaitu buah yang tidak berbau dan sedangkan rasanya pahit. Seperti itu. Rawi hadisnya ini muttafaqun alaih ya, yaitu rawahul Bukhari wa Muslim itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, seperti itu. Selanjutnya, keutamaan menjaga Al-Qur'an ini. Bagian yang berikutnya. Dari Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab, ya, dari Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yadha'u bihi akharin, seperti itu. Rawahu Imam Muslim, seperti disebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah SWT mengangkat derajat beberapa golongan manusia dengan kalam ini dan merendahkan derajat golongan lainnya. Ya, sebutkan riwayat Imam Muslim juga disebutkan dalam Imam Sahih Al-Bukhari, seperti itu. Dan disebutkan pada Abu Umamah, katanya Abu Umamah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, disebutkan di sini. Ini ya, maaf, agak sedikit goyang ini handphonenya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafihan li ashabihi. Ini teman-teman hafalnya di sini. Jadi maksud terjemahnya adalah baca Al-Qur'an karena dia nanti akan datang pada hari kiamat, yaitu sebagai apa? Ya, sebagai juru syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya riwayat daripada Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la hasada, ya, tidak ada hasad illa fisnatainin, yaitu tidak ada hasad, ya,
kecuali kata Rasulullah SAW disebutkan di sini, tidak ada hasad atau iri hati kecuali pada dua hal. Seperti orang kepada dua orang ya, maksudnya kepada dua seperti orang, yaitu orang lelaki yang diberi Allah SWT pengetahuan Al-Qur'an, disebutkan di sini, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-lail, seperti itu. Itu tidak ada iri kecuali pada dua hal, yaitu pada lelaki yang diberikan oleh Allah SWT pengetahuan Al-Qur'an dan diamalkannya sepanjang malam dan sepanjang siang, seperti itu. Wa ana an-nahari, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, warajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, seperti itu. Yang kedua, tidak ada iri yang diperbolehkan kecuali dua hal. Tadi yang pertama sudah disebutkan. Yang kedua adalah seorang lelaki yang dianugerahi oleh SWT harta, kemudian dia menafkahkannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Bahkan ada istilah ya, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, artinya muttafaqun alaih ya. Hadis yang sama-sama disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, warawaina aidan min riwayatillah Abdullah Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dalam sebuah hadisnya disebutkan di sini. Langsung saja kita terjemahkan ya untuk mempersingkat. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapat pahala satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Dalilnya di surah Al-An'am ya, ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang membawa kebaikan maka balasnya 10 kali lipat, itu jumlah minimal. Ya, Abdullah bin Mas'ud melanjutkan sabda dari Rasulullah SAW tadi, bahasanya Rasulullah berkata, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Riwayat Abu Musa bin Isa At-Tirmizi, dan katanya hadis ini hasan ya, seperti riwayat Abi. Jadi kalau ada di dalam hadis sebutkan Abi Isa atau Abu Isa, yang dimaksudkan adalah Imam At-Tirmizi, seperti itu. Selanjutnya, keutamaan menjaga Al-Qur'an tadi atau mengkaji Al-Qur'an. Kita bergeser lagi sedikit. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Bahwasanya ini disebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa disibukkan dengan mengkaji Al-Qur'an dan menyebut namaku, kata hadis ini diskusi ya, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, kata Allah SWT, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Di sini seperti itu kalau kita terjemahkan. Adanya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadis hasan gharib ya, itu hasan tapi gharib ya. Jadi kalau orang sibuk dengan Al-Qur'an, membacanya, menghafal Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an sampai dia lupa berdoa kepada Allah SWT, bukan sengaja karena lupa, maka Allah akan memberikan lebih baik dari apa yang dia minta dan lebih baik daripada yang Allah berikan kepada selainnya, seperti itu. Selanjutnya lagi, Wan Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil hazib ya, kal baitil harib. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih, seperti itu. Kita terjemahkan dari Ibnu Abbas ini, sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga badannya sesuatu dari Al-Qur'an, artinya orang yang tidak ada hafalan sedikitpun di badannya tentang Al-Qur'an, orang yang tidak benar-benar tidak menghafal satupun ayat, satupun satu surah dari Al-Qur'an itu di dalam dirinya, adalah seperti rumah yang roboh, seperti itu. Rumah kosong yang tidak ada harganya ya. Jadi minimal kita 3 kul ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau Al-Kafirun, seperti itu. Selanjutnya, hampir bagian akhir, dari Wa'an Abdillahi Ibnu Umar Ibnu Al-As, seperti itu. Dari Ibnu Umar Al-As disebutkan dari Abdullah bin Amrin Ibnu Al-As, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di sini disebutkan cukup panjang ya. Kita bacakan terjemahnya saja supaya teman-teman bisa nanti lebih efektif ketika menyimaknya, tidak juga menimbulkan kebosanan ya. Mohon maaf nih kalau videonya agak sedikit panjang nih kali ini. Bentar. Dari Abdullah bin Amr bin Ibnu Al-As berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah, serta bacalah dengan taratil seperti engkau membacanya di dunia. Karena kedudukanmu adalah akhir ayat yang engkau baca. Ini jadi menjelaskan tentang kedudukan seseorang di akhirat nanti ya. Jadi kalau misalnya orang menghafal Quran atau membaca Quran, maka sebanyak yang dia hafal, sebanyak yang dia baca itu, disitulah derajat tertingginya, letak surganya nanti di sisi Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rahul Abu Dawud, wa Tirmizi, wa Nasa'i, seperti itu. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih, seperti itu ya. Selanjutnya dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga ini ya. Mu'az bin Anas berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyuti dunya fama zannukum billazi amila bihaza." Rahul Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang terjemahannya, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, Allah memakaikan kepada kedua orang tuanya di hari kiamat nanti suatu mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di rumah-rumah di dunia. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap yang mengamalkan ini? Seperti itu. Jadi sebenarnya orang yang menghafal Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, yang mengandung Al-Quran, hamalat Al-Quran, maka dia nanti di hari kiamat kedua orang tuanya pun akan mendapatkan kehormatan di bagian mahkota yang memancar seperti matahari yang bersinar di bumi. Bahkan di sana pun akan lebih lagi ya, seperti itu. Selanjutnya, warawai ad-Darimi dalam Sunan ad-Dariminya menyebutkan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud ya, disebutkan di sini Iqra'ul Quran, seperti itu. Terjemahan, baca Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang menghayati Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah. Maka siapa yang masuk di dalamnya, dia pun aman. Dan siapa yang mencintai Al-Quran, maka berilah kabar gembira. Seperti itu. Jadi siapapun yang menghafal Al-Quran, dia akan dalam kondisi aman, tenang, jauh dari pikuk dunia yang justru membuat semakin panas ya. Makanya orang yang misalnya jauh dari amalan akhirat itu biasanya panas. Artinya apa ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu gerangsang gitu, artinya pikirannya tidak tenang dan hanya mengikuti hawa nafsu yang lebih condong kepada kehidupan dunia. Bahwasanya kehidupan akhirat tidak ada, pada dasarnya kehidupan akhirat adalah yang kekal dan kita sedang menuju ke sana. Jadi tidak ada yang istilahnya bertambah umur, tapi kita umurnya berkurang. Selanjutnya, bagian akhir diriwayatkan oleh Al-Humaidi, disebutkan ini Abdul Humaidi Al-Hamani, berarti dari katanya, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, manakah yang lebih engkau sukai? Ya, disebutkan di sini sampai bagian akhir ini, manakah yang lebih engkau sukai, orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Quran? Nah, Sufyan Ats-Tsauri menjawab, membaca Al-Quran, karena Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pernah bersabda, orang-orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Ini ditutup dengan sabda Nabi di awal tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Inilah bagian pertama atau bab pertama tentang mengkaji Al-Quran dan menjaganya Al-Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab yang kedua, yaitu bab yang menjelaskan tentang nanti keutamaan-keutamaan lain yang sudah kami sebutkan di awal tadi. Mudah-mudahan ini bisa diambil pelajaran bahwasanya ketika kita sedang malas mengamalkan suatu amalan ibadah, coba kita cari fadilahnya. Ketika kita sedang malas membaca Al-Quran, malas menghafal Al-Quran, atau malas mengurojaah hafalan Al-Quran kita, coba cari yaitu fadilah, keutamaan ketika kita membaca Al-Quran atau mengulang hafalan Al-Quran tersebut. Dan seolah-olah kita telah sedang membaca di hadapan Rasulullah SAW. Jadi kita akan timbul lagi semangat. Ganjaran yang tinggi di akhirat akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar cinta kepada Al-Quran dan dekat kepada Al-Quran, dan sampai mati dia akan tetap lekat Al-Quran dalam jiwanya. Mudah-mudahan ini penjelasan yang sedikit panjang memberikan manfaat pada saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.